Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jumpa kembali dengan HS Channel di pagi yang indah ini ya. Tag videonya. Sehat selalu ya, bro. Semoga juga dilimpahkan dan diluaskan rezekinya untuk bro dan keluarga di sana. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua ya. Ini luar biasa ya. Ada berita yang cukup menarik yang saya kutip dari kompas.id. Ini berita yang melaporkan keputusan tadi malam mungkin ya. Tadi malam tentang putranya Pak Jokowi ini, Kaisang ya, yang baru bergabung lalu kemudian diangkat menjadi ketua umum PSI ya. Luar biasa ini ya. Luar biasa. Tapi memang tentu ini tidak mengagetkan ya, karena kita sebelumnya juga paham kalau seolah-olah ya, bukan tuduhan, ini seolah-olah PSI itu ya memang miliknya Pak Jokowi gitu ya, dan mereka selalu menggandoli beliau begitu. Tetapi memang tidak mengagetkan ya, karena sulit sekali mencari partai yang betul-betul terlepas dari pragmatisme ya. Partai-partai yang ada mana coba yang tidak terjebak pada pragmatisme ya. Agak sulit memang mencarinya. Tapi tentu saja hal ini patut kita cermati ya, karena memang selama ini kan PSI juga menjadi sorotan ya. Partai muda yang terjebak hanya mengkritisi Gubernur DKI Jakarta saat itu. Pada partai itu kan berskala nasional ya, tapi yang dibidik selalu saja Gubernur DKI Jakarta saat itu. Ya cukup lucu gitu ya, sehingga ada beberapa kelompok yang menamakan PSI menjadi partai seputaran ibu kota begitu. Ya silakan saja ya, itu yang terpenting adalah kita coba berita menarik ini kita bacakan, saya bacakan, dan kita coba reaksi ya dengan sederhana saja. Ya mudah-mudahan PSI menjadi lebih baik lagi kalau sudah ada Kaisang di situ ya, dan betul-betul menjadi partai muda yang terus berkembang ya, membawa kepentingan kaum muda. Mungkin platform awalnya begitu ya. Oke, bacakan berita yang saya kutip dari kompas.id. Ini beritanya hari ini pagi tadi ya. Baru 2 hari anggota, Kaisang langsung jadi ketum PSI. Keputusan menetapkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi ketua umum merupakan salah satu strategi untuk meloloskan PSI ke parlemen. Fungsi kaderisasi partai politik dipertanyakan. Ya, memang fenomena ini kan sebetulnya bukan fenomena baru ya. Kita juga sempat ya dihebohkan ya dengan bergabungnya misalnya saat itu Pak Muldoko ya, begitu bergabung langsung jadi ketua umum di Partai Demokrat versi beliau gitu ya, kelompok beliau. Lalu kemudian partai-partai yang lain juga sama. Cuman memang walaupun terjadi juga di partai yang lain, ketika tadi itu ya terjebak pragmatisme, merekrut tokoh yang memang sudah menjadi tokoh publik yang memiliki nilai jual, itu tidak hanya terjadi di PSI sekarang ya, sebelum-sebelumnya juga sama seperti itu, hanya memang ada beberapa yang tidak langsung menjadi ketua umum tetapi hanya sebagai kader. Terjadilah di partai-partai yang ada di parlemen sekarang. Ini menarik ya, baru 2 hari anggota, Kaisang langsung jadi ketum PSI. Oke lah, kita baca ya. Oke, Jakarta, Kompas. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menetapkan Kaisang Pangarep sebagai ketua umum setelah putra Presiden Joko Widodo itu resmi menjadi kader partai tersebut 2 hari sebelumnya. Luar biasa ya. Pergantian pucuk pimpinan di tengah tahapan pemilu 2024 ditargetkan bisa membawa PSI lolos ambang batas parlemen. Langkah tersebut dinilai menambah catatan kegagalan kaderisasi partai politik karena mengambil jalan pintas merekrut tokoh publik untuk mengoptimalkan perolehan suara. Ya ini yang disebut pragmatisme ya. Yang penting dapat suara, itu ya. Kadang-kadang ideologi partai, kadang-kadang juga memang idealisme partai itu
apa masih ada idealisme ya di dunia politik? Nggak tahu tuh ya, apa di dunia politik masih mengenai idealisme ya. Ya mudah-mudahan masih ada yang tersisa punya idealisme ya di partai politik. Mudah-mudahan ya, silakan bro kalau ada komentar monggo. Oke, kita lanjut ya. Kaisang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2023-2028 dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Deklarasi Politik PSI di Ballroom Jakarta Theater, Jakarta, Senin 25 September 2023 malam. Tadi malam ini. Dalam agenda itu, Dewan Pembina PSI juga mengangkat mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesa dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSI Isyana Bagus Oka sebagai anggota Dewan Pembina. Selain itu, Sekretaris Dewan Pembina PSI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni, diangkat menjadi Sekretaris Jenderal PSI. Raja Juli jadi sekjennya sekarang ya. Dan Giring jadi pembina. Halo Pak Giring ya. Ini lucu nih kalau mengikuti jejak langkahnya Pak Giring ini tuh. Pak Haji ya, Haji Giring biasanya disebut Haji Giring. Beliau kalau pidato kan begitu ya, Haji Giring Ganesa. Lanjut ya bro ya. Sejumlah elit diantaranya Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, Raja Juli Antoni, Giring Ganesa, dan Isyana Bagus Oka hadir dalam agenda tersebut. Begitu pula para pengurus dan kader PSI dari seluruh Indonesia. Selain itu, sejumlah kelompok sukarelawan pendukung Presiden Joko Widodo pada pemilu 2014 dan 2019 juga turut menghadiri agenda tersebut. Ya itu tadi ya, bahwa PSI itu tidak bisa dilepaskan dari Pak Jokowi ya. Sepertinya juga ini akan menjadi perahu Pak Jokowi setelah lengser, mungkin ya. Sehingga mulai sekarang disusun langkah-langkah konkret barangkali ya. Dan ya kita dukung saja ya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi tidak punya partai, beliau itu kader ya, bukan seorang ketua umum partai, tapi hanya kader PDIP atau bahkan beberapa kalangan menyebutnya, atau bukan kalangan ya, Ibu Megawati sendiri menyebutnya sebagai petugas partai begitu. Nah ini mungkin jadi kendaraan politik Pak Jokowi berikutnya nanti, sehingga dari sekarang mulai mengkader anaknya untuk masuk di PSI. Nggak mungkin tanpa restu dari Pak Jokowi ya. Memang yang menarik begini bro, ini kan sebuah tamparan keras ya bagi PDIP ya, karena sebelumnya itu boleh dikatakan keluarga, kalau bapaknya PDIP, anaknya PDIP dan seterusnya begitu ya. Paling tidak beberapa hal menarik dulu ya ketika Mbak Puan juga pernah mengajak Kaisang ke PDIP dan seterusnya begitu. Seolah-olah ya nggak boleh kemana-mana ya, harus ke PDIP. Tapi ternyata ini bukan loncat ya, karena memang Kaisang selama ini kan tidak terlihat aktif di PDIP ya, berbeda dengan Gibran barangkali ya, berbeda dengan Gibran kakaknya. Nah kemudian saya belum melihat reaksi nyata dari PDIP nih tentang hal ini ya. Apakah reaksinya seperti apa, belum tahu kita. Oke lanjutlah, daripada ngelantur terus ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep, kanan ini ya. Ini penjelasan gambar ya. Menerima buket bunga mawar sebagai simbol penyerahan estafet kepemimpinan sebagai Ketua Umum PSI dari Ketua Umum sebelumnya, yaitu Giring Ganesa atau Haji Giring saat acara Kopi Darat Nasional Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Ballroom Jakarta Theater, Jakarta, Senin 25 September 2023. Kaisang hadir didampingi istrinya, Erina Gudono. Berbeda dengan para kader PSI yang mengenakan jaket merah khas PSI, Kaisang memakai kemeja kotak-kotak yang merupakan identitas Jokowi pada Pilpres 2014. Sepanjang acara berlangsung, diputar sejumlah video yang tak hanya menampilkan wajah Kaisang, tetapi juga rekaman video Jokowi di agenda PSI, juga berbagai aktivitas politik Jokowi. Dalam video pertamanya sebagai Ketua Umum,
Kaisang mengatakan terinspirasi memasuki gelanggang politik dari Jokowi. Rekam jejak ayahnya itu meyakinkan dirinya bahwa kekuasaan bisa membawa kebaikan jika dipegang oleh orang yang tepat. Jujur, saya masuk politik inspirasinya adalah bapak saya sendiri. Saya ingin mengikuti jejak beliau, berpolitik untuk kebaikan, ujarnya. Aduh, saya ngomong apa ya bro ya? Kadang-kadang kan kita terjebak juga dengan a priori terhadap gimana ya. Kadang-kadang politik tuh bikin kita kan kita juga paham ya, di politik itu tidak ada perkawanan, pertemanan abadi gitu ya. Kadang-kadang ya mungkin tidak semua, tapi umumnya begitu. Yang abadi itu hanya kepentingan dan sulit sekali, bukan mempercayai ya. Ya kita lihat sajalah buktinya nanti ya. Kan di sini Kaisang menyampaikan bahwa berpolitik itu berpolitik untuk kebaikan ya. Kebaikan ya mudah-mudahan baca lagi dah. Kendati demikian, ia memilih untuk bergabung dengan partai politik atau parpol berbeda dengan ayahnya, yaitu Partai Demokrasi maksudnya ini. Udah tolong Kompas ya nulisnya diperbaiki lagi nih. Yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia menyadari itu bukan pilihan mudah. Banyak pihak juga mempertanyakan keputusan tersebut. Nah iya memang sih, kan PDIP menyatakan kalau tidak salah nih bro ya, di beberapa kesempatan yang lalu ya harusnya ya ke PDIP begitu. Tapi ya tidak tahu ya sekarang. Saya juga nanti akan telusuri coba reaksi PDIP seperti apa ya. Ini kan tamparan keras ya bagi PDIP. Lanjut bro. Kaisang menegaskan pilihan untuk berpolitik praktis jatuh pada PSI karena melihat konsistensi parpol tersebut memperjuangkan politik kaum muda. Politik kaum muda seperti apa ya? Jujur saya tidak begitu banyak mengikuti PSI, tapi di permukaannya tidak jelas ya. Maka saya sih tidak jelas ya. Kiprah PSI ini selain berkutat di seputar ibu kota saat Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, kiprahnya di luar itu sepertinya kurang kelihatan. Sepertinya sependek pengetahuan saya tentunya ya. Dan mohon maaf ya kalau berbeda dengan bro sendiri di sana, barangkali punya banyak data begitu ya. Dan silakan ya, berdasarkan data itu barangkali kita beralibi. Posisi PSI sebagai parpol non-parlemen juga mendorong dia untuk membawa parpol tersebut lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024. Caranya dengan menggunakan cara berpolitik baru. Salah satunya tidak memecah belah masyarakat melalui fitnah dan hoaks. Ini juga menarik. Saya jadi pengen ketawa ini ya. Karena kan ya memang lepas dari ini ya. Ya pro kontra lah ya. Saya kira kalau ada yang pro pasti ada yang kontra. Itu biasa lah. Dan kita sikapi secara santai saja ya. Tidak perlu baper begitu. Ini tentang fitnah dan hoaks. Nah, Pak Haji Giring juga dulu ya cukup rame ya. Ya walaupun Pak Anies menjawabnya saya udah terbiasa dengan fitnah gitu. Pokoknya agak lucu memang ya Pak PSI ini ya. Nah sekarang mudah-mudahan dengan masuknya Kaisang ini betul ya bahwa cara politiknya itu tidak memecah belah masyarakat ya melalui fitnah dan hoaks. Apakah betul? Kita tunggu saja kiprahnya nanti ya. Saya ingin berjuang bersama kawan-kawan di sini agar 2024 PSI menjadi partai besar dan akan ada di DPR, kata dia. Terkait dukungan pada Pilpres 2024, kata Kaisang, PSI belum akan memutuskan. Parpol yang pernah menyatakan dukungan untuk mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui mekanisme rembuk rakyat itu akan kembali menyerap aspirasi akar rumput untuk menentukan arah dukungan resmi. Nah inilah politik ya. Sebelumnya kan dengan tegas PSI itu mendukung Ganjar Pranowo ya, yang saat itu barangkali sejalan dengan arah pilihan Pak Jokowi yang juga ke Pak Ganjar saat itu. Tapi dengan cawe-cawe beliau yang kita tahu bersama ya,
Beliau tidak hanya menempatkan dua kakinya di Pak Ganjar, tapi akhirnya satu kaki yang lain di Prabowo. Jadi di dua kaki seolah-olah ya, seperti itu ya. Sehingga mungkin PSI juga akan berubah haluan seperti atau mengikuti Pak Jokowi ya, yang saat ini cenderung kalau dilihat ya cenderung ke arah Prabowo, dan PSI juga sepertinya sudah ke situ, hanya belum secara tegas mungkin ya ini dikatakan, atau secara resmi belum. Mungkin akan menyerap aspirasi akar rumput dulu ya. Akar rumput PSI di mana ya? Akar rumputnya barangkali belum begitu meluas ya akar rumputnya kalau kita bicara grassroots ya. Kecuali ya ini kenapa PSI menggandoli Pak Jokowi, karena kalau akar rumput Pak Jokowi ya tidak perlu diragukan barangkali ya, makanya beliau terpilih menjadi presiden. Artinya akar rumputnya sudah kuat, walaupun tentu saja di bawah bendera PDIP ya. Oke lah, lanjut saja. 2 hari Kaisang ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI 2 hari setelah menjadi kader parpol tersebut. Ia menerima kartu tanda anggota atau KTA di kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu lalu. Proses ini terjadi 5 bulan sebelum pemilu 2024 dilaksanakan. Ya memang ini luar biasa ya, 2 hari saja cukup menjadi anggota lalu jadi Ketua Umum. Ini karakternya Ya tentu saja kan karena mengingat beliau adalah putra presiden ya. Presiden nggak punya putra ya. Putra Pak Jokowi ya sebagai kepala keluarga begitu ya. Kalau presiden nggak ada putranya ya. Karena presiden itu jabatan dan bisa diganti, dan memang diganti atau ada pergantian paling tidak minimal 5 tahun sekali atau maksimal 10 tahun ya berdasarkan undang-undang. Ya tidak ada anak presiden ya, yang ada tuh anak Pak Jokowi barangkali ya. Begitu yang seharusnya. Grace Natali mengatakan meski proses penetapan sebagai Ketua Umum berlangsung cepat, tetapi interaksi antar kedua pihak sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Oh iya begitu barangkali ya. Jadi memang dibangun komunikasinya sudah lama barangkali ya. Pihaknya memang berharap Kaisang bisa bergabung lebih awal, tetapi ada sejumlah dinamika yang berada di luar kendali mereka. Adapun pergantian Ketua Umum dilakukan untuk merespons dinamika terkini serta sebagai salah satu strategi untuk meloloskan PSI ke parlemen. Meski Kaisang belum memiliki pengalaman politik praktis, tambah Grace, itu bukan masalah. Partai yang berusia 9 tahun ini diisi oleh banyak pemula. Sekalipun demikian, ia mengklaim pihaknya telah melakukan kaderisasi bahkan regenerasi kepemimpinan yang baik karena telah memiliki 3 ketua umum. Ya, memang PSI ini partai diisi oleh banyak pemula ya, dan saya tadinya berharap ya dengan para pemula ini memiliki daya juang tanpa harus menggandoli kekuasaan begitu tadinya ya. Lebih mandiri, punya trademark tersendiri gitu ya. Pengennya gitu ya. Saya melihat awalnya seperti itu, tapi ternyata di perjalanan waktu PSI menggandoli Pak Jokowi terus ya. Ya diakui atau tidak ya, silahkan saja, barangkali banyak sekali bukti-bukti digitalnya ya beredar. Raja Juli Antoni menambahkan PSI memiliki sistem kaderisasi tetapi terbuka untuk merekrut tokoh dari luar untuk menduduki posisi strategis. Ya begitu. Seperti yang tadi ya, pragmatis seperti ini tuh sebetulnya ya. Ya tapi ini bukan hal pertama ya, seperti yang kita obrolkan tadi ya. Jadi memang partai yang lain juga sama, kurang lebih seperti itu. Sulitlah mencari partai yang betul-betul dibangun dari bawah ya. Ya ada paling masalahnya persentase lah ya. Kalau dilihat dari kegagalan kaderisasi, perekrutan tokoh publik bukan pertama kali dilakukan oleh parpol jelang pemilu 2024. Sebelum PSI pada awal 2023, Partai Golkar juga merekrut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lalu menempatkannya pada posisi Wakil Ketua Umum. Begitu pula Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, tuh kan betul ya, merekrut mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.
Sebelumnya, PDIP juga merekrut mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Ganip Warsito dan legenda tenis Yayu Basuki. Sulit ya, memang hampir tidak ada ya partai yang tidak melakukan ini ya. Jadi PSI tidak sendiri ini ya, walaupun dengan value yang berbeda, dengan suasana yang berbeda. Kamu tidak sendiri, waduh ya. Oke. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno mengatakan fenomena ini menunjukkan kegagalan kaderisasi parpol. Sejauh ini mayoritas kader parpol tidak diminati publik. Oleh karena itu, figur sentral parpol umumnya tidak berganti dari waktu ke waktu. Ya, ini paling tidak pandangan dari Adi Praitno ya. Dalam konteks tersebut, tambah Adi, parpol mencari jalan pintas untuk mengoptimalkan perolehan suara di pemilu. Hal itu pula yang dilakukan PSI dengan bergabungnya Kaesang. Apalagi parpol ini tak lolos ambang batas parlemen saat mengikuti pemilu 2019. Ya PSI tidak punya perwakilan ya di pusat ya, di DPR pusat ya, DPR 1 mungkin punya ya, DPR 2 punya, DPRD 1, DPRD 2 ya. Jelas ini jalan pintas lolos ke Senayan. PSI mencari figur populer dan memiliki backup politik mentereng seperti Kaesang yang notabene anak. Nah ini anak presiden. Jadi saya kira presiden nggak punya anak ya. Presiden itu jabatan publik yang boleh kita kritik, boleh kita cermati kebijakannya ya. Mengkritik jabatan ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau pribadi ya jangan ya. Pribadi itu Pak Jokowi sebagai kepala keluarga itu luar biasa barangkali ya dibanding kita yang nggak ada apa-apanya. Beliau seorang kepala keluarga yang baik pastinya ya. Tapi untuk presiden kan boleh dikritik kebijakannya ya, tapi kebijakannya ya. Ia melihat perekrutan Kaesang krusial bagi PSI sebab selama ini parpol itu tak memiliki daya jual politik selain upaya mengasosiasikan diri dengan Jokowi. Keberadaan Kaesang di posisi strategis PSI pun memperkuat langkah tersebut. Menurut Adi, ini merupakan pekerjaan rumah bagi parpol ke depan. Perlu ada perbaikan kaderisasi agar parpol bisa menghasilkan kader-kader ideologis. Rekrutmen dan kaderisasi yang baik itu saja kuncinya, ucapnya. Ya memang ada benarnya juga ya bahwa salah satu kelemahan di parpol ya kaderisasi itu di semua sebetulnya ya seperti itu tuh. Jadi apalagi yang namanya parpol ya, parpol itu kan tujuannya pastilah menempatkan wakilnya di parlemen ya. Buat apa membangun parpol kalau tidak bisa masuk ke parlemen, kan begitu ya. Jadi itu menjadi seolah-olah menjadi salah satu tujuan utama sehingga diperlukan figur yang bisa membawanya ke sana ya. Apalagi ini PSI ini kan kalau beberapa pengamat mengatakan partai kemarin sore ya. Para pengamat mengatakan seperti itu, yang tentu saja perlu ada figur yang bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk rakyat ya. Dan saya pikir keterlibatan baik langsung maupun tidak keluarga Pak Jokowi itu diperlukan buat PSI ya. Ya lepas dari gerak langkahnya nanti ke depan itu akan seperti apa, tentu rakyat di sini akan menjadi watchdog-nya ya. Kita akan amati, kita akan cermati. Mudah-mudahan betul apa yang dikatakan Kaesang bahwa partainya akan mendorong untuk bisa masuk parlemen dan menjadi partai politik yang menyebarkan kebaikan tadi ya. Menyebarkan kebaikan, kemudian melawan fitnah dan hoaks. Ayolah kita catat ya, betul atau tidak nanti ya. Itu saja bro barangkali ya, mohon maaf nih jadi agak panjang, tapi yang terpenting adalah kita cermati aja. Dan bagi kita yang penting sehat ya. Ya bro, sehat di sana ya, sehat, luas rezekinya. Kalau yang sudah berkeluarga, anak istri juga penuh dengan kenyamanan ya. Baik lahir maupun batin. Lahirnya tentu adalah diluaskannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, terima kasih ya bro sudah bersama-sama membaca berita dari kompas.id ini. Akhirul kalam, semoga kita menjadi insan Indonesia yang kritis ke depan. Oke bro, kita akhiri saja.
Semoga hari ini tetap menyenangkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sudah subscribe ya sekali lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.